seorang anggota Polri, pejabat petinggi Polri melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Ini harus diklarifikasikan. Kalau si KC mati, menurut hemat saya lebih baik mati dianiaya, dia menjadi martir, dan mereka-mereka ini akan bertanggung jawab semuanya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Termasuk Kapolri. Kapolri kalau tidak berpegang pada sumpahnya, tidak berpegang pada profesionalitasnya, harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, saya ingatkan Kapolri, Anda itu disumpah, Anda itu berjanji kepada Tuhan Yesus. Anda tidak boleh dilema. Anda pejabat tinggi, jenderal bintang 4. Apa yang harus ditakut? Dari Pendeta Johan Subagio, luar biasa nih. Iya, silakan Pastor Johan. Aduh. Mikrofonnya belum nyala nih ya. Oke, mikrofonnya bisa dinyalakan. Shalom, shalom. Shalom, Pastor Johan. Iya, aduh panas nih saya dengernya. Iya, ngeri. Enggak, terutama yang itu. saya panas gini loh, Pastor. Itu kawan kita, saudara-saudara seiman yang bintang itu banyak loh, yang Ya. anak-anak Tuhan. Buat apa diangkat Tuhan kalau nggak bisa nolong saudara seimannya? Lah ini kan parah ini, di Mabes bisa jadi begini. Ya, Ini kalau sampai ke dunia internasional, institusi kita itu malu loh. Kenapa? Karena banyak pensiunan dari institusi yang satu itu sekarang menempati BUMN dan menempati lembaga-lembaga penting negeri ini. Tetapi kalau mentalnya korup begitu, yang jelas-jelas ternyata lebih meninggikan khilafah, lebih meninggikan ideologinya daripada Pancasila. Terus, ini mau kemana negeri ini? Tadi yang pastor sempat mention tentang bahwa ya ada yang mengatakan negeri ini akan bubar. Ya bisa jadi kalau modelnya begini semua. Nah kalau sekarang kita bicara fair, saya setuju dengan kawan-kawan ya Pak Robert yang lain ya yang di Amerika. Gimana kalau kita Indonesia Timur merdekakan diri saja? Jadi negara Kristen. Fair kan? Kita punya angkatan perang sendiri. Gereja ditutup, nggak ada yang bela. Kita tapi tetap suruh bayar pajak loh. Bahkan lebih parah lagi, sekarang berani nggak tuh bubarin Jumatan? Tanpa prokes. Waktu lockdown ketat. Tapi gereja, pengobatan segala dibubarkan. Ya, maaf saya meluap-luap, tapi ini kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini seakan-akan tutup mata. Itu kemana itu yang bintang-bintang? Yang anak-anak Tuhan, yang Kristen, yang Katolik. Ini negeri kalian loh. Ini anak cucu kalian. Kalau negeri ini Indonesia tidak diselamatkan, anak cucu kalian juga yang akan menikmati kalau suatu hari katakan Indonesia seperti Indonistan. Seperti yang terjadi di tempat Taliban. Pembantaian daripada khilafah itu tidak melihat gereja kita apa, entah kita Katolik, Reform, Presbyterian, Pentakosta, nggak lihat loh. Tapi kan itu tidak ujuk-ujuk datang. Tetapi butuh puluhan tahun untuk begitu. Kalau kita nggak cut dari sekarang, nanti menyesal semua. Demikian dulu Pastor, Tuhan berkati. Ya. Ini memang, itu pertanyaan saya, jenderal-jenderal yang kemarin kemana itu teman-teman kita yang polisi? Ya, apa mereka juga wait and see, tetapi saya dengar ada seorang hamba Tuhan, ya, ada seorang pendeta yang ini ya, ada ini infonya dari Saifuddin ya, ada pendeta yang mencoba untuk melindungi, tapi sampai sekarang belum bisa ini, karena ada banyak sekali ribut ya, keluarganya kan diteror. Ya, tadi KC juga ditandatangan segala macam, takut dibunuh. Sudah pasti. Kalau mau udah begini pasti. yang gede, kalau diem-diem pasti mati KC di dalam. Iya udah pasti. Mati, makanya kita teriak sekalian, kita sudah tahu siapa yang bunuh dia. Jadi teman-teman nanti tahu siapa yang bunuh KC. Nah gitu aja. Masalahnya kita nggak boleh sebut nama, karena kan ada asas praduga tak bersalah. Cuman informasinya A1. Jadi biar polisi yang nyari, biar polisi yang bongkar siapa. Pokoknya kan clue-nya udah kita kasih tahu, dia jenderal polisi. Ya biar polisi yang cari tahu siapa dong. Aduh, kadang-kadang memang bikin emosi ya, kita nggak boleh kasih tahu nama, ya kan? Kita nggak boleh kasih tahu nama. Tapi ini orang sudah. Jadi ceritanya nanti deh, ceritanya nanti deh. Nanti kurang seru ya. Lanjut dulu nih, Pak Nugroho dulu nih. Mau saya lanjutkan, nanti biar seru dulu ya, biar dapat 5.000 dulu, nanti baru saya lanjutkan dalangnya. Silakan Pak Nugroho. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya. Malam ini
channel ini masih membahas kasus Muhammad KC. Ya, memang Ya. sangat memprihatinkan Muhammad Prihatin KC banget. ini ya. Ya, karena itu harus diteriakkan, harus disuarakan, dan kita sekarang tidak lagi takut ya. Nah, melalui channel ini harus bersuara, dan ya perlu diketahui bahwa satu, Muhammad KC bukan penjahat ya, dia ditangkap Ya. bukan karena itu tidak pantas kalau sampai dihajar seperti itu. Nah, ini nanti ini jadi titik lemah bagi Polri ya. Polri, Kesatuan Polri mestinya melindungi warga negara yang tidak bersalah. Ini kan Muhammad KC ini ditangkap karena settingan. Satu, ya, karena pesanan settingan yang belum tentu dia bersalah ya. Saya yakin tidak bersalah. Jadi tapi ini yang kita khawatirkan, ini diincar matinya Muhammad KC. Kita harus teriak ya. Ya, harus teriak dan harus berbuat yang lain. Nah, saya juga heran gimana kita seharusnya bisa mencari tahu persis kondisi Muhammad KC saat ini. Sesungguhnya seperti apa. Nah, kalau memang mungkin kan segera divisum sehingga tahu kondisinya. Ya, segera bisa menentukan langkah-langkah berikutnya. Kemudian ya selain tadi disampaikan oleh Pak Johan Subagio, ya, para jenderal-jenderal Polri yang berbintang itu yang seiman kok diam saja. Itu masalah lain. Tapi saya mau bilang ke Kapolri, Bapak Kapolri, kalau kasus ini mengarah sampai pada akhirnya Muhammad KC remuk atau meninggal, Bapaklah yang sangat berdosa terhadap kasus ini, yang sangat beban berat bagi Bapak. Bapak seorang Kristen, betul. Iya, betul. Itu menjadi simalakama, makanya betul. Ya, Bapak dalam posisi sulit. Karena itu bertindaklah, ya kita memang harus cermat, maksudnya, tapi jangan diam, ya. Meskipun tadi yang melakukan backing itu senior Bapak, jangan takut, karena itu tidak benar, maksudnya kelakuannya tidak benar. Jangan, meskipun senior tapi kelakuan tidak benar, jangan didiamkan, ya, ambil tindakan. Ya, Bapak ini mewakili kebenaran, harus berani. Ya, mohon maaf, saya rakyat jelata tapi harus ngomong ke urusan ini, karena kalau ini sampai mati Muhammad KC, Bapak menjadi orang yang disalahgunakan. Wah, itu bisa dicaci maki orang Kristen se-Indonesia itu. Ya, itu maksud saya. Jadi diadu orang Kristen nyalakan Bapak yang sorak-sorak MUI, khilafah. Iya. Nah, tidak ada manfaatnya Bapak nanti ya sebagai pucuk pimpinan di lembaga yang terhormat yang harus menegakkan kebenaran, keadilan, malah di institusi Bapak ada orang yang tidak bersalah, karena ini sebagai reaksi dari Abdul Somad mati karena di institusi Bapak. Ini harus dipikir Pak Kapolri, ya. Mohon maaf, saya orang jelata harus ngomong ini. Ini suara kenabian. Jadi ya segera, jangan hanya didiamkan. Saya mengkhawatirkan MKC kalau tidak ada langkah selanjutnya dalam waktu dekat bisa habis. Ini yang saya khawatirkan. Karena ini ya pesanan. Ya, itu satu hal yang pasti diperhatikan. Dan nanti kalau ini terjadi itu akan lebih runyam Indonesia. Karena itu cegahlah. Ya, itu saja dulu Pak Paul. Nanti biar bisa yang lain-lain. Betul ya. Jadi ini buah simalakama ya buat Kapolri kalau sampai dia nggak bertindak. Jadi harus bertindak. Makanya kita teriak biar dilacak, biar disidik sekalian, biar dibuka semua. Ya kalau memang ada CCTV yang mati, ya itu mencurigakan tuh, hanya orang dalam yang bisa tuh. Siapa? Iya. Ya kalau ada CCTV mati kan siapa nih? Kan siapa pertanyaannya kan? Yang matiin. Nah, itu. Mulai matinya di jam keberapa, di menit keberapa. Nah, itu gampang sekali tuh. Wah, itu orang di rumah sendiri kok Mabes itu kan semua ada SOP-nya, ada sistem operasi prosedur di dalamnya, ada aturannya, ada yang batasi segala macam. Makanya saya bilang nggak mungkin. Itu pasti ada orang kuat di dalam yang backingin itu. Kalau nggak bisa deh. Bener kan si jenderal ini kan kurang ajar kan. Nanti saya lanjutin jenderalnya.
Ini biar Pak Tambunan dulu, biar teriak dulu Pak Tambunan, biar kejang-kejang dulu. Silakan Pak Tambunan. Salam Bapak Baul Zam. Bagaimana Siap. suaranya Pak Baul? Ya, Puji Tuhan. Salam buat rekan-rekan yang hadir pada Zoom Live atau YouTube malam ini. Ini kita buat geger sekalian, gempar sekalian. Karena ini menyangkut masalah hukum dan keadilan yang belum tegak setegak-tegaknya sesuai dengan ajas Pancasila dan konstitusi. Republik ini katanya negara hukum, Pak Paul. Jika demikian, siapa yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum secara adil Republik katanya ini? Negara hukum, Pak Paul. Ini kok suaranya double ya? ya nggak apa-apa, lanjut. Bila Polri sebagai salah satu instrumen penegakan hukum di negara ini, berarti Kapolri adalah pejabat yang paling bertanggung jawab terhadap proses penegakan hukum di institusinya. Termasuk apabila terjadi pelanggaran. Misalnya penganiayaan terhadap tersangka atau tahanan di Mabes Polri atau Baris Krim Polri. Menurut hemat saya, apabila hal ini terjadi, penganiayaan terhadap terduga kasus pelanggaran atau penistaan agama adalah sebuah kebiadaban. Saya mau katakan, tegaskan, adalah sebuah kebiadaban apabila seorang terduga atau tahanan dianiaya di lingkungan institusi Polri. Ini rumornya sangat kuat. Tadi Pak Paul sudah menyampaikan uraian-uraiannya. Polri kan punya ajas, ya, ajas terduga tak bersalah sebelum proses hukum berlangsung sampai tuntas. Si Muhammad KC ini kan masih terduga dan masih dalam proses pemeriksaan sampai nanti penyidikan. Mengapa ada rumor? Mengapa ada informasi dia diniaya di dalam tahanan? Yang katanya suruhan seorang jenderal polisi. Ini biadab. Saya katakan biadab terjadi di negara Pancasila. Dan terjadi dalam institusi Polri. Kalau ini benar. Ini Presiden harus tahu nih. Presiden Jokowi sebagai atasan Kapolri harus melakukan klarifikasi. Kalau kemarin saja Bapak Presiden peduli terhadap penangkapan seorang peternak ayam yang hanya membuat spanduk, ya, harga pangan mahal. Ini menyangkut nyawa seseorang, Pak Presiden. Seorang yang belum tentu bersalah, diduga dianiaya, ya sekali lagi diduga dianiaya. Rumornya kencang, harus diklarifikasikan. Bapak Presiden Jokowi harus mengutus bila perlu memanggil Kapolri. Panggil itu Kapolrinya. Tidak boleh dibiarkan. Kita harus peduli penegakan hukum secara adil. Tidak boleh ada penganiayaan. Ini negara Pancasila. Bukan negara barbar. Bukan negara Taliban. Para petinggi Polri harus profesional dan disiplin dalam menjalankan profesinya. Ingat, Anda itu digaji oleh publik dengan pajak. Anda itu disumpah. Jangan sumpah itu menjadi kutuk bagi Anda. Sumpah itu menjadi berkat jika Anda konsisten dengan sumpah. Tidak patut seorang anggota Polri, pejabat petinggi Polri melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Ini harus diklarifikasikan. Kalau si KC mati, menurut hemat saya lebih baik mati dianiaya, dia menjadi martir, dan mereka-mereka ini akan bertanggung jawab semuanya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, termasuk Kapolri. Kapolri kalau tidak berpegang pada sumpahnya, tidak berpegang pada profesionalitasnya, harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, saya ingatkan Kapolri, Anda itu disumpah, Anda itu berjanji kepada Tuhan Yesus. Anda tidak boleh dilema. Anda pejabat tinggi, jenderal bintang 4. Apa yang harus ditakutkan? Anda harus tegas.
Anda harus berani mengambil satu keputusan berdasarkan hukum. Menegakkan hukum, jangan melanggar hukum. Ini negara kita hancur, rusak, karena hukum tidak tegak, hukum dipermainkan. Ya. Profesor Mahfud MD berulang-ulang mengatakan, hukum di Indonesia bisa diperjualbelikan. Hukum di Indonesia bisa dipermainkan. Itu Menko Polhukam yang ngomong. Dan ini fakta. Siapa yang bisa menyangkalnya? Saya sebagai warga negara, saya sudah banyak berbuat untuk negara ini. Saya sangat panas hati. Ya, terhadap pejabat-pejabat yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Yang tidak menegakkan nilai-nilai Pancasila di negara ini. Ini sangat-sangat memprihatinkan. Membuat negara akan semakin terpuruk bila para pejabat petinggi tidak menegakkan Pancasila, tidak menegakkan hukum secara konsisten. Anda ingat keluarga Anda harus malu pada keluarga Anda. Karena Anda bekerja tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di negara ini. Anda memberi makan keluarga Anda harusnya secara jujur. Secara jujur, bekerja secara jujur. Jangan melanggar hukum. Pegang sumpah Anda, pegang sabta. Ya, apa yang menjadi kode etik ada di tempat Anda itu. Nah, orang-orang Kristen yang mengaku sebagai anak Tuhan. Kalau saya tidak sependapat dengan Pak Subagio, anak-anak Tuhan pengecut tidak patut disebut anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak berani menegakkan kebenaran, keadilan, tidak patut disebut anak Tuhan. Tidak patut. Memalukan. Bagi saya itu selalu memalukan. Karena saya tidak pernah melakukan seperti itu. Kita berusaha untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi negara. Yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ini sangat memalukan bagi negara ini. Seluruh dunia sudah mengarahkan matanya ke negara ini. Sudah lama negara ini menjadi catatan buruk di mata dunia. Terutama di dalam masalah toleransi. Ya. HAM, penegakan hukum, sudah menjadi catatan buruk bagi negara-negara, banyak negara di dunia ini. Setiap hari mereka melihat, setiap hari mereka mencatat di negara ini. Kenapa? Anda harus tahu bahwa negara ini perwakilan negara-negara asing ada di negara. Mereka tidak diam. Ini biar gantian Pak Tambunan. Ya, Oke ya. Jadi sekali lagi itu Pak Baul, saya mengharapkan Presiden Jokowi harus tahu. Presiden Jokowi harus mengklarifikasi. Makanya viralkan ya, teman-teman viralkan. Supaya Presiden Jokowi dengar nih sama Kapolri nih ya. Aduh. Satu lagi Pak Baul, saran saya, Pak Paul sebutkan inisial dari Jenderal Polri itu. Nah itu nggak boleh tuh Pak. Terima kasih. Nah, itu nggak nanti Pak. Itu nanti tenang. Sabar. Ini Pak.